Hai teman-teman Glory Story. Udah siap ketawa lagi bareng Abu Nawas malam ini? Di episode sebelumnya, Abu Nawas diminta untuk menjual angin. Kali ini Raja Harun al-Rasyid secara tiba-tiba memerintahkan Abu Nawas untuk menjual kebebasan. Iya, menjual sesuatu yang gak bisa dipegang, gak bisa dimasukkan ke karung, dan gak bisa dipajang di pasar. Tapi ini Abu Nawas, si ahli logika paling absurd dan penuh akal. Dan kali ini ia punya rencana gila yang bikin seluruh Baghdad terdiam. Dan beberapa malah nyaris kehabisan napas karena ketawa. Gimana caranya Abu Nawas bikin rakyat rela bayar mahal demi kebebasan? Apa yang akan dijualnya sebenarnya? Dan siapa yang bakal jadi pembeli pertamanya? Di pagi yang cerah di kota Baghdad, para penjaga istana tampak sibuk. Langkah kaki terdengar tergesa-gesa menuju ruang tahta. Di sana, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Sang raja merasa hari-harinya terlalu monoton. Ia ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Tanpa alasan yang jelas, sang raja berdiri dari tahtanya lalu berkata lantang, "Hari ini, aku ingin menguji siapa yang benar-benar bijak di kerajaanku. Dan siapa lagi yang pantas dicoba, kalau bukan Abu Nawas." Para penasihat langsung menahan tawa. Mereka tahu jika Abu Nawas dipanggil, pasti akan ada cerita lucu yang bisa jadi bahan gosip di kedai-kedai teh selama seminggu. Tapi raja tetap serius. Ia mengirim utusan untuk menjemput Abu Nawas secepatnya. Abu Nawas yang saat itu sedang bermain catur dengan anak-anak di taman, langsung terkejut saat dihampiri pasukan kerajaan. Dengan santai, ia berkata, "Raja pasti lagi bosen ya? Atau jangan-jangan lagi pingin ketawa?" Sambil tersenyum simpul. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung disambut dengan tatapan penasaran dari seluruh penghuni istana. Raja berdiri dengan penuh wibawa, namun ada senyum nakal di balik jenggotnya yang lebat. "Abu Nawas," titah raja dengan nada dramatis, "hari ini aku memberimu misi. Kau harus menjual kebebasan." Seluruh ruangan hening. Hanya suara napas para penjaga yang terdengar. Mata Abu Nawas membelalak sejenak, lalu alisnya naik turun mencoba memahami maksud sang raja. "Menjual kebebasan, Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Benar, kau harus menjual kebebasan. Anggap ini tantangan. Buktikan bahwa kau bisa menjual apapun di dunia ini, bahkan sesuatu yang tak bisa disentuh." Beberapa penasihat tak tahan dan mulai tertawa kecil. Tapi Abu Nawas malah tersenyum santai. Ia membungkuk hormat dan menjawab, "Jika itu titah Paduka, maka saya terima tantangannya. Tapi, bolehkah saya tahu berapa harga dasar kebebasan ini, Tuan?" Raja pun tertawa geli. "Terserah kau, yang penting laku dan membawa hasil. Tunjukkan pada kami, si pintar itu bisa menjual apa yang tak bisa dipegang." Abu Nawas mengangguk perlahan, lalu dengan tenang berjalan keluar dari ruang singgasana. Di luar, rakyat yang mendengar berita segera mengikuti langkahnya. Mereka penasaran, bagaimana caranya orang bisa menjual kebebasan? Di tengah perjalanan, Abu Nawas mulai berpikir keras. Menjual kebebasan berarti membuat orang percaya bahwa mereka sedang terikat, gumamnya sambil melangkah di pasar. Tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang budak tua yang sedang mengangkat karung berat. Di balik kerut wajahnya, terpancar rasa ingin bebas yang dalam. Sebuah ide mulai tumbuh di benak Abu Nawas. Ia menepuk jidatnya dan tertawa kecil. "Baiklah, Paduka. Kalau begitu, mari kita bikin rakyat seluruh Baghdad berebut membeli kebebasan." Dan begitulah misi paling absurd yang pernah diberikan oleh Raja Harun al-Rasyid kepada Abu Nawas pun dimulai. Tapi bagaimana cara Abu Nawas menjual sesuatu yang tak bisa disentuh atau dibungkus?
Tunggu dulu, karena cerita ini baru saja dimulai. Ihihihihi, guji, guji, guji. Bab 2. Lapak tak terlihat, pembeli berkerumun. Keesokan harinya, Abu Nawas sudah berdiri di tengah pasar Baghdad. Tak ada gerobak dagangan, tak ada kain pelindung, bahkan tak ada barang yang terlihat dijual, hanya tikar kosong terbentang dan papan bertuliskan besar-besar. Kebebasan dijual di sini. Warga pasar yang lewat langsung berhenti, mengernyit lalu tertawa kecil melihat tulisan aneh itu. Ini lapak siapa? Jual kebebasan. Dia kira ini pasar mimpi. Celetuk seorang pria tua sambil terkekeh. Abu Nawas hanya tersenyum lebar. Ia berdiri tegak di samping tikar kosongnya, menyambut setiap orang yang datang dengan kalimat, "Silakan beli kebebasan." Tak terbatas, tapi terbatas kesempatan. Tentu saja, kerumunan mulai terbentuk. Anak-anak penasaran, ibu-ibu mengintip dari balik keranjang belanja, dan para pedagang sekitarnya mulai ikut mentertawakan. Tapi makin banyak yang tertawa, makin ramai orang berdatangan. Rasa penasaran mulai tumbuh. Satu pemuda mendekat sambil bertanya, "Kalau beli kebebasan, saya dapat apa?" Abu Nawas jawab tenang, "Kau akan mendapatkan hak untuk tidak dibatasi oleh prasangka, hak untuk berpikir bebas, dan hak untuk mengatakan tidak pada hal yang kau tak setujui." Pemuda itu makin bingung. "Tapi itu kan sudah saya lakukan setiap hari." "Belum tentu," jawab Abu Nawas sambil mengangkat alis. "Kebebasan tak selalu kau miliki kalau kau belum menyadarinya. Di sini, aku jual kesadaran itu. Dan bila kau menghargainya, berikan sesuatu sebagai balasannya." Tiba-tiba, seorang wanita tua menghampiri dan meletakkan 2 buah kurma di atas tikar. "Aku ingin beli. Setiap hari, aku dilarang anakku keluar rumah. Aku mau beli kebebasan biar bisa duduk di taman lagi." Orang-orang terdiam. Atmosfer pasar berubah sejenak. Tak lama seorang pengamen menaruh uang 1 koin, lalu berkata, "Kalau kebebasan yang kau jual adalah keberanian menyuarakan hati, aku mau beli juga." Abu Nawas hanya tersenyum sambil menuliskan nama mereka di sehelai kain. "Selamat, kalian kini memiliki kebebasan, yang kalian sadari sendiri nilainya." Kabar tentang lapak kebebasan ini menyebar cepat. Banyak orang mulai datang bukan untuk membeli, tapi untuk melihat. Tapi sebagian pulang sambil tertawa, sebagian lagi pulang sambil merenung. Di kejauhan, seorang penjaga istana yang menyamar mengamati semuanya. Ia segera kembali ke istana dan melaporkan kejadian aneh ini pada Raja Harun al-Rashid. "Tuanku, Abu Nawas benar-benar menjual kebebasan, tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Ia membuat orang-orang membayar sesuatu untuk merasa bebas." Raja terdiam sejenak lalu mengangkat alis. "Menarik, tapi ini belum selesai. Aku ingin tahu sejauh mana dia akan menjual konsep ini, dan apakah benar rakyat menganggap itu kebebasan." Sementara itu, Abu Nawas duduk santai di tikarnya, tersenyum penuh kemenangan kecil. Ia tahu permainan ini baru dimulai, dan ide gilanya belum berhenti di sini. Lapak kosongnya tetap berdiri hingga matahari tenggelam. Tapi yang tak kosong adalah hati orang-orang yang pergi dari sana dengan perasaan lebih ringan dan tawa yang membekas. Di malam hari, Abu Nawas menggulung tikarnya dan menatap langit. "Kebebasan sejati," gumamnya, "adalah ketika orang bisa tertawa bahkan saat dunia tak mengerti logika mereka." Dan esok harinya, ia berencana membuka cabang di depan pintu istana. Bab 3. Kebebasan di pintu istana. Pagi hari di Baghdad terasa berbeda. Angin sejuk bertiup dari utara, seakan ikut membawa kabar heboh dari pasar kemarin. Para penjaga istana mulai gelisah ketika melihat Abu Nawas duduk santai di tikar lusuhnya. Kali ini bukan di pasar, melainkan tepat di gerbang utama istana. Dan, seperti sebelumnya, tikar itu kosong. Hanya papan kayu bertuliskan besar, "Kebebasan dijual di sini, spesial untuk para bangsawan." Para prajurit kerajaan saling pandang. "Apa kita usir saja?" bisik salah satu penjaga. "Tunggu pelintah, tapi kalau sampai raja melihat ini, bisa gawat," jawab yang lain dengan gelisah.
Sementara itu Abu Nawas mulai berseru, "Ayo, ayo, hari ini promosi spesial. Beli satu kebebasan, dapat satu ketenangan batin. Tanpa cicilan, tanpa bunga, langsung lunas." Tak lama, para pelayan istana yang sedang lewat membawa belanjaan raja berhenti. Salah satu dari mereka, si tua Karim, mendekat sambil menyeka keringat. "Abu Nawas, kau benar-benar gila. Siapa yang mau beli kebebasan di depan istana, ha?" Abu Nawas terkekeh. "Justru disinilah tempatnya. Banyak orang berpakaian mewah tapi pikirannya terpenjara. Banyak yang hidup di istana tapi tak pernah merasa bebas." Karim mengangguk pelan, lalu diam-diam menaruh sepotong roti kering di tikar. "Anggap saja ini cicilan untuk hatiku yang terlalu lama tak bicara." Kabar ini pun kembali menyebar seperti angin topan. Dalam waktu sejam, tikar Abu Nawas dikerumuni oleh penasaran yang makin liar. Para penasehat istana menyaksikan dari balik jendela, menggeleng-geleng melihat tingkah si gila yang satu ini. Tak lama, Raja Harun al-Rashid sendiri turun dari ruang tahta, diiringi oleh suara denting lonceng dan langkah kaki yang mantap. Ia mengenakan jubah ungu emasnya, wajahnya penuh tanya tapi tak menunjukkan emosi. Semua yang berkumpul langsung memberi jalan. Raja menatap tikar itu, lalu memicingkan mata membaca tulisan besar yang tertulis di sana. "Kau datang ke pintu istanaku untuk menjual kebebasan." Abu Nawas berdiri dan membungkuk santai. "Benar, Baginda. Disinilah pasar sesungguhnya. Tempat di mana kebebasan seringkali dikurung diam-diam di balik tembok emas." Raja mendengus. "Dan siapa pembelinya di sini? Para pengawal, pelayan dapur, atau para menteri yang takut kehilangan jabatan?" Abu Nawas mengangkat pundak. "Siapapun yang hatinya merasa dibatasi, siapapun yang pikirannya tak bisa bicara jujur." Raja menatap tajam. "Berani sekali kau mengungkapkan itu di depanku." Abu Nawas justru tersenyum lebar. "Kebebasan pertama yang kujual, Baginda, adalah keberanian berkata jujur pada yang berkuasa. Maka, izinkan saya bertanya, apakah Baginda ingin membelinya juga?" Kerumunan mendesah pelan, seakan semua udara di taman istana lenyap. Para penasihat terperangah. Beberapa bahkan hendak maju menghentikan Abu Nawas, tapi Raja justru tertawa pelan. Abu Nawas, kadang-kadang aku pikir kau hanya pelawak, tapi hari ini kau menjual sesuatu yang lebih dalam dari semua leluconmu." Abu Nawas menjawab tenang, "Saya hanya menjual apa yang semua orang butuhkan, tapi tak tahu cara mendapatkannya." Raja memandang tikar kosong itu lagi, lalu bertanya, "Dan apa yang kudapat kalau aku membeli kebebasan itu darimu?" Abu Nawas menatapnya serius. "Tuanku akan mendapatkan ruang di dalam hati rakyat yang tak bisa didapat dengan pedang, pajak, atau ketakutan. Ruang itu bernama kepercayaan." Raja terdiam. Semua orang menunggu dengan tegang. Tapi kemudian Raja tersenyum tipis. "Baiklah, tapi aku belum membeli apapun. Aku hanya ingin melihat sejauh mana kau menjual hal yang tak terlihat." Raja pun berbalik dan meninggalkan lapak itu, diikuti oleh penasehatnya yang tak habis pikir. Tapi sebelum pergi, ia melemparkan sebuah koin emas ke atas tikar. "Anggap saja uang muka," katanya sambil tersenyum. Abu Nawas menunduk dalam-dalam. Ia tahu ini baru awal dari sebuah permainan besar. Esok hari, ia akan membawa lapaknya ke tengah balairung istana. Kebebasan harus dijual di hadapan semua bangsawan. Bab 4. Lelang kebebasan di Balairung Emas. Keesokan harinya, kabar bahwa Abu Nawas akan membuka lelang kebebasan di dalam balairung istana membuat seluruh Baghdad geger. Tidak ada yang percaya seorang rakyat biasa bisa menggelar semacam pasar hati di pusat kekuasaan. Tapi itulah Abu Nawas, semakin tak masuk akal, semakin masuk akal bagi yang sudah mengenalnya. Pagi itu, balairung emas bersinar mewah oleh pantulan cahaya mentari yang menari di pilar-pilar marmer dan emas. Karpet merah dibentangkan bukan untuk menyambut tamu kerajaan, melainkan untuk Abu Nawas dan tikar lusuhnya. Ya, atas perintah raja sendiri. Para bangsawan berdatangan dengan wajah penasaran.
Ada yang sinis, ada yang tertawa geli, tapi ada juga yang tak berani bicara. Para penasehat kerajaan sudah siap dengan tinta dan pena, mengira akan terjadi sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk menyingkirkan Abu Nawas. Dan masuklah dia, Abu Nawas dengan jubah coklat sederhana, membawa tikar yang sudah lecek, papan kayu bertuliskan, "Lelang kebebasan dimulai, siapa berani menawar?" Di tandanya tergantung lonceng kecil yang ia bunyikan sambil melangkah masuk ke tengah balairung. "Selamat pagi, para pemilik kursi empuk. Hari ini saya tidak menjual roti, tidak menjual sutra, tapi sesuatu yang lebih langka, kebebasan. Yang ingin menawar, silahkan angkat tangan." Seluruh ruangan diam. Para bangsawan menoleh ke arah Raja Harun al-Rasyid yang duduk di singgasananya. Raja hanya tersenyum, memberi isyarat, "Lanjutkan." Abu Nawas duduk di tikarnya. "Baik, barang pertama, kebebasan berpendapat. Siapa yang ingin memilikinya? Mulai dari 1 koin per kata jujur." Salah satu bangsawan tertawa kecil. "Dan kalau kami beli, apa yang kami dapat?" Abu Nawas menjawab, "Anda bisa menyampaikan kritik tanpa takut dipindahkan jadi duta besar ke negeri yang tidak ada dalam peta." Para bangsawan mendesah. Beberapa mulai berpikir, seorang penasihat kerajaan yang dikenal paling licik menantang. "Kalau begitu, saya tawar 2 koin, tapi pastikan saya tetap punya jabatan besok pagi." Abu Nawas menulis namanya di papan. 2 koin untuk hak berkata jujur, siapa menawar lebih. Seorang pelayan istana yang berdiri di pinggir memberanikan diri angkat tangan. "Saya tidak punya koin, tapi saya siap kehilangan pekerjaan asalkan bisa bilang bahwa menu makan malam raja terlalau asin." Seluruh balairung meledak tawa. Tapi raja mengangkat tangan, meminta semua tenang. "Abu Nawas," ucap sang raja, "apa tujuanmu melakukan semua ini?" Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Tuanku, saya tidak menjual kebebasan karena saya punya stok tak terbatas. Saya menjualnya karena di sini terlalu sedikit yang punya nyali untuk memilikinya." Seisi ruangan kembali terdiam. Penasihat kanan raja tampak gelisah. "Ini sudah cukup jauh, Baginda." Ia mengajak rakyat memberontak secara halus. Raja menoleh kepadanya. Atau mungkin dia hanya menunjukkan cermin. Tiba-tiba, seorang bangsawan tua yang dikenal berhati lembut namun lama bungkam bangkit. Ia menghampiri Abu Nawas dan meletakkan segel cincin kerajaan itu di tikarnya. "Aku tawarkan ini, simbol kekuasaanku, sebagai tebusan agar cucuku kelak bisa bicara tanpa takut," ucapnya lirih. Tangisan kecil terdengar dari belakang ruangan. Seorang ibu pengasuh membisikkan doa. Para pengawal menunduk. Entah kenapa, atmosfer ruangan berubah, bukan jadi kacau, tapi damai. Raja berdiri dari singgasananya. Ia melangkah ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. "Hari ini aku belajar bahwa menjual kebebasan bukan berarti melepas kekuasaan, tapi membuka kunci hati yang terkunci karena takut." Abu Nawas menyenyum. "Dan Baginda telah membuat lelang ini sah karena pemimpin yang membeli kebebasan untuk rakyatnya adalah pemimpin sejati." Raja pun mengangkat tangan lalu berseru, "Hari ini semua pembelian dalam lelang kebebasan saya tanggung, gratis untuk semua." Tepuk tangan bergema. Tidak ada piala, tidak ada perayaan, tapi ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Dan Abu Nawas hanya duduk kembali di tikarnya sambil menyesap air putih dari kendi kecil. Namun, kisah belum selesai, karena di balik semua ini ada satu permintaan terakhir dari raja untuk Abu Nawas.
permintaan yang akan menguji apakah kebebasan bisa dijaga, bukan hanya dijual. Bab 5. Hadiah tak terduga dari sang raja. Setelah gemuruh lelang kebebasan mereda, suasana di istana Baghdad menjadi lebih tenang, namun tidak biasa. Para pejabat pulang dengan kepala penuh pikiran. Pelayan-pelayan bicara lebih lantang, dan senyum penjaga gerbang terlihat lebih jujur dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah, meski tak kasat mata. Abu Nawas pulang sore itu dengan langkah ringan, membawa gulungan tikar, satu kendi kosong, dan sekantong kacang dari seorang bangsawan yang terlalu malu membayar dengan koin. Tapi, saat ia hendak melewati gerbang kota, pengawal mendatanginya dengan hormat. "Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu kembali ke istana malam ini. Ada tugas terakhir," ujar sang pengawal sambil memberi salam. Abu Nawas mengangkat alis. "Tugas lagi? Apa kali ini? Menjual suara angin atau menimbang beban hati?" Pengawal hanya tertawa. "Entahlah, kami hanya diperintah untuk membawamu ke ruang pribadi raja." Begitu tiba di ruang singgasana yang kini redup oleh cahaya lentera, Raja Harun al-Rashid sudah menunggu. Ia tidak lagi duduk di atas singgasana. Malam ini, ia hanya duduk di kursi kayu biasa dengan secangkir teh dan wajah tenang. "Abu Nawas," katanya perlahan, "kau sudah menjual kebebasan. Tapi sekarang aku ingin tahu, apakah kau sendiri benar-benar bebas?" Abu Nawas mendekat dan tersenyum. "Tuanku, saya bebas. Sebebas saya bisa tidur siang kapan saja tanpa takut kehilangan jabatan." Raja tertawa kecil. "Lucu, tapi sungguh, jawab aku dengan jujur. Setelah semua yang kau sampaikan kepada rakyat, apa yang membuatmu tetap bisa tersenyum seperti itu?" Abu Nawas menatap langit-langit ruangan. "Karena saya tahu satu kalimat yang membuat saya selalu tenang, Baginda." Raja menyandarkan punggung. "Kalimat apa itu?" Abu Nawas mendekat, lalu berbisik dengan gaya dramatis. "Segala yang membebaskan hati tidak bisa diborgol oleh logika atau perindah." Sang raja tersenyum lebar. Ia berdiri, lalu menepuk bahu Abu Nawas. "Luar biasa. Maka mulai malam ini, aku berikan padamu sebuah kehormatan. Bukan emas, bukan tanah, bukan gelar." Abu Nawas langsung memotong. "Ah, syukurlah. Saya kira tadi mau diberi tanah rawa di pinggir sungai lagi." Raja tertawa terbahak-bahak. Tidak. Aku akan memberimu kebebasan resmi. Mulai malam ini, kau tidak wajib hadir dalam rapat kerajaan, tidak bisa dihukum karena berkata jujur, dan bebas datang dan pergi dari istana tanpa izin." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kalau begitu, berarti saya sekarang benar-benar sulit ditangkap oleh siapapun ya?" "Betul, dan bukan hanya itu." Raja mengangkat tangannya, seorang pengawal membawa masuk kotak kayu besar. Isinya, tumpukan kertas kosong berstempel kerajaan. "Kertas ini," ucap raja, "boleh kau isi sesuka hatimu. Kritik, pujian, lelucon, dan semua akan dibacakan di rapat istana setiap Jumat." Abu Nawas melongo. "Apakah Baginda tidak takut nanti saya menulis sesuatu seperti kursi singgasana terlalu empuk bikin ngantuk?" Raja menjawab sambil tersenyum. "Asal jangan kau tulis wajah raja mirip semangka matang, aku masih bisa sabar." Suasana menjadi cair. Mereka tertawa. Tapi di balik cangga itu, raja tahu bahwa Abu Nawas telah memberinya pelajaran yang lebih berharga daripada ribuan emas. Sebab kekuasaan tanpa kritik hanya akan tumbuh dalam ketakutan. Malam itu, Abu Nawas keluar dari istana tidak membawa hadiah mewah, tapi membawa pembebasan resmi yang bahkan tak bisa dibeli oleh ratusan bangsawan. Ia berjalan melewati taman, menatap langit penuh bintang, dan bergumam, menjual kebebasan memang mustahil.
Tapi kadang cara menjaganya bisa dimulai dari satu tawa dan satu kalimat. Dan sejak malam itu, tiap Jumat pagi di istana, terdengar suara para menteri membacakan surat-surat Abu Nawas. Ada yang membuat raja tertawa, ada yang membuatnya berpikir, dan ada pula yang membuat seluruh ruangan hening. Tapi satu hal pasti, kebebasan di Baghdad tak lagi sekadar kata. Ia jadi budaya. Dan semua berawal dari satu perintah gila, menjual kebebasan.